Shalom. Bertemu lagi saudara dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Walaupun ibadah kita masih secara virtual, kita ada di rumah kita masing-masing, tetapi doa kita, kiranya kita boleh menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan, menikmati hadiratnya dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita, dan mari kita berdiam diri sejenak. Amin. Mari kita tabiskan ibadah kita. Adapun pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan dari pertolongan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk untuk bersaat teduh. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Kalau kita semua yang ada di tempat ini, kita mau bersuka cita, kita semangat untuk memuji nama Tuhan. Kami juga yang ada di sini berharap untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada dimanapun, mau bisa bersuka cita, bisa semangat untuk memuji nama Tuhan. Ada amin? Amin, haleluya. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Mari kita tinggalkan aktivitas kita sejenak, dan sambil kita akan datang pada Tuhan, kita angkat satu buah pujian yang mengatakan, sungguh indah pengorbananmu bagi kami. Dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sabar dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdian tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari Bapak Ibu sama-sama kita mau angkat pujian dari awal. Mari kita katakan dengan iman, sungguh besar pengorbananmu bagi kami Tuhan, tak terselami oleh pikiran kami. Mari kita katakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sabar, amin, dan kau dekat, dan kau dekat, bahkan seluruh
besar, namamu ajaib, namamu berkuasa bagi kami. Namamu ajaib, namamu besar, namamu indah, kau sungguh kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dahsyat dalam hidup kami. Sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan, sungguh besar kasih setia-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Kau sungguh indah, Kau sungguh dahsyat, namamu ajaib, namamu besar Tuhan. Haleluya, we worship you Jesus, we worship you Jesus. Haleluya. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Ya Tuhan, Kau sungguh besar, besar. Oh, sungguh indah pengorbanan-Mu bagiku, tak tersalami bagiku. Sungguh indah, Kau sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Kau sungguh besar, besar. Oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak tersalami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Benar Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami. Sungguh indah yang Kau pikirkan kepada kami, tak terselami oleh kami Tuhan manusia. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu Tuhan buat hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami sampai saat ini boleh ada Tuhan bukan karena bukan karena kuat gagah hebat kami, tapi semua karena kasih setia-Mu saja. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami mau datang, kami mau menyembah Tuhan, kami mau bersatu hati Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan yang hadir dalam ibadah pada hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Jika ada kuasa roh jahat ya Tuhan yang ingin menghancurkan ibadah ini Tuhan, kami bersatu hati menolaknya hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kuduskan setiap kami, layakkan setiap kami Bapa, agar kami layak Tuhan untuk datang dan beribadah kepadamu pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami siap untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Sekali lagi aku menyapa, apa kabar Bapak Ibu semua yang ada dalam Yesus Kristus? Luar biasa ya,
saya berharap kita semua boleh dipenuhi dengan sukacita, kita boleh fokus dalam beribadah pada hari ini. Mari Bapak Ibu saat ini kita mau muji nama Tuhan, kita mau bersorak-sorai bagi namanya. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita mau angkat satu buah pujian yang mengatakan, ajarku berdiam dekat di hatimu Bapa. Boleh sambil tepuk tangan. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu, di sana kau menanti, Amin. untuk bawa aku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku nambah hadirmu. Oh, inilah rinduku. Sama-sama kita angkat. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu, ajarku berdiam dekat di hatimu. Amin. Ajar kami berdiam Tuhan untuk selalu dekat di hatimu. Mari sama-sama kita katakan, Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu, di sana kau menanti untuk bawa aku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. mari sama-sama kita katakan, Oh, ku nambah hadirmu. Oh, inilah rinduku, hidupku, hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum
kita semua merasakan sukacita. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan baca pembacaan Amsal. Pembacaan Amsal terambil dari Amsal 19 ayat 15 sampai 16. Saya akan bacakannya untuk kita semua. Amsal 19 ayat 15 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Sekali lagi aku akan baca. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Ya. Mari Bapak Ibu siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau berdoa untuk doa pengakuan dosa. Bapa yang kami kasihi, Bapa yang penuh kasih dan juga rahmat, terima kasih atas segala berkat yang Kau limpahkan atas kami semua. Ya Tuhan, pada kesempatan hari ini, kalau kami dapat datang ke hadirat-Mu, bukan karena kuat dan hebat kami, namun itu semua karena kasih dan penyertaan-Mu. Namun ya Bapa, kiranya terlebih dahulu, Engkau melayakkan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Bapa, kami sadar bahwa tidak ada Allah lain seperti Engkau yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Engkau selalu mengasihi kami, meskipun kami telah berdosa di hadapan-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sekalipun kami terus melakukan perbuatan dosa. Namun, di tengah kehidupan kami yang penuh dengan dosa, Engkau justru memberikan kesempatan kepada kami untuk datang dan bertobat. Engkau tidak menolak kami Tuhan ketika kami datang kepadamu. Kami sadar betapa hati kami tidak sepenuhnya benar-benar mengasihi Engkau, yang padahal Engkau telah mengasihi kami dengan sepenuh hati. Kami selalu melakukan perbuatan yang menyimpang dari jalan-Mu. Bahkan berulang kali kami melakukan kesalahan yang sama. Kami sakit hati ketika kami dikritik. Kami pun juga terkadang hanya bisa mengkritik tanpa bisa membantu. Terkadang kami juga hanya ingin memuaskan ego kami, sekalipun itu menyakiti sesama. Kami juga terus bersungut-sungut, sehingga kami lupa untuk bersyukur. Ampuni kami Tuhan, karena kami banyak membuang kesempatan yang Engkau berikan dengan tindakan kami yang sia-sia. Lawat dan jamah hati kami, agar kami bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu dan mengikuti segala perkataan-Mu. Layakkanlah dan ubahlah hidup kami ya Bapa. Kuduskan kami dan ampuni setiap kesalahan kami. Ini doa pengakuan dosa kami. Kami bawa di hadapan-Mu, Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Pemurah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Berita pengampunan dosa pada hari ini terambil dari Mika 7 ayat 18. Mika 7 ayat 18, demikian firman Tuhan, siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Sekali lagi aku baca untuk kita semua, Mika 7 ayat 18, demikian firman Tuhan, siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Sebagai respon dari berita pengampunan dosa yang telah kita dengar,
Mari sama-sama Bapak Ibu kita angkat pujian. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku. Tuhan, ku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi peduku. Jikalau tuturku tak semenah dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa, berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Amin. Saat ini Bapak Ibu kita akan masuk dalam persembahan. Mari Bapak Ibu siapkan persembahan, dan persembahan nantinya bisa ditransfer melalui nomor rekening yang tertera pada running text di layar Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Dan sambil kita akan memberikan persembahan, mohon maaf, kita akan angkat pujian Betapa Aku Bersyukur. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung nama-Mu. Sembah, ku sembah kesucian
Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala berkat-Mu dalam hidup kami. Kami telah mengumpulkan persembahan, kiranya Kau yang memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberi Tuhan. Kiranya Kau yang boleh semakin berkati dengan berlimpah Tuhan segala pekerjaan, segala usaha, segala apapun yang dilakukan oleh setiap kami Tuhan. Dan berkati juga setiap orang yang akan mengelola persembahan yang telah kami kumpulkan. Biarlah Tuhan Kau yang berikan hikmat dan takut akan Kau Tuhan dalam mengelolanya, sehingga dapat semakin dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Ini persembahan kami Tuhan, kiranya berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, hanya di dalam anak-Mu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu, saya undang saat ini untuk kita semua bangkit berdiri. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Dan mari kita siapkan hati, pikiran, telinga kita untuk mendengarkan kebenaran firman. Dan sambil kita akan menyambut berita firman yang akan kita dengar, aku mau undang untuk kita semua menyanyikan satu buah pujian. Judulnya Tuhan Tahu. Mungkin ada Bapak Ibu atau saudara-saudari yang udah pernah dengar, berhubung ini juga lagunya cukup baru. Aku mau ngajak untuk kita sama-sama belajar lagu ini. Lagunya gampang, semoga kita semua bisa mengikuti ya Bapak Ibu. Mari kita katakan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu. Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Mari Bapak Ibu, kita mau katakan dengan iman. Jika bunga bakung saja di ladang Tuhan hiasi tanpa bekerja, apalagi kita orang percaya, pasti Tuhan pelihara. Mari sama-sama kita katakan dari bait yang pertama. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Amin. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, amin. Tuhan sediakan saat kau perlu. Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya,
saat kau minta Tuhan dengar, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Oh, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Oh, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Oh, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan berkati. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa sejenak. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih Tuhan, kembali di pagi ini Tuhan memberi kesempatan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari Bapa kuduskan kami untuk itu, kira-kira oleh karena anugerah-Mu kami dibimbing ke dalam kebenaran firman Tuhan. Ya Roh Kudus, beri hikmat bagi kami untuk mengerti firman-Mu, dan tolong beri kuasa bagi kami untuk boleh melakukannya. Kami memberi hati dan hidup kami untuk firman-Mu berbicara bagi kami pagi ini. Jadi doa kami Tuhan jangan Tuhan lalui, tetapi beri berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, kita akan baca dari Lukas pasal yang ke-18, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Lukas pasal 18, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Sampai di sini pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang sudah baca dan dengarkan firman Tuhan, tetapi bukan sekedar baca dan dengar, melainkan juga melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, menunggu adalah pekerjaan yang menjemukan dan membosankan. Apalagi dengan kemajuan teknologi yang melanda dunia saat ini, manusia terpola dengan hal-hal yang serba instan. Maunya serba cepat dan serba tersedia. Hal itu terlihat khususnya di hari-hari ini, di mana ada banyak orang hari ini ingin cepat kaya. Itulah sebabnya tidak sedikit orang akhirnya masuk penjara, karena ingin kaya dengan cara yang instan tanpa kerja keras. Saudara, banyak orang menganggap bahwa hal-hal yang membutuhkan waktu sebagai sesuatu yang melelahkan dan kalau bisa dihindari. Itulah sebabnya manusia juga ingin agar doa-doanya juga dikabulkan dengan cara yang cepat. Bahkan karena terfokus pada keinginan dan kepentingan diri sendiri,
manusia seringkali mencoba memaksa Tuhan untuk mengabulkan doa-doanya. Saudara, kita harus menyadari bahwa Allah sering menggunakan aktivitas menunggu untuk memproses umatnya menjadi seperti apa yang dikehendakinya. Allah menghendaki kita mengalami suatu proses karena dari situ Dia hendak melakukan pembenahan-pembenahan dalam diri kita. Allah lebih memikirkan karakter kita, dan pembentukan karakter selalu membutuhkan proses. Tidak mungkin kelemahan-kelemahan seseorang bisa ditanggalkan seketika, tetapi membutuhkan waktu. Dan dalam waktu itulah Allah bekerja membentuk seseorang. Saudara, di dalam Tuhan tidak ada yang instan bagi umat pilihannya. Memang mujizat masih berlaku sampai sekarang, tetapi tidak selalu Allah akan melakukan mujizat bagi umatnya. Namun yang terpenting adalah apapun yang terjadi, kita harus menerimanya dengan pengharapan dan iman kepada Allah. Ingatlah saudara, bahwa tidak setiap doa kita akan mendapatkan jawabannya dengan segera. Ada kalanya seolah-olah Allah berdiam diri. Bahkan kadang-kadang saking lamanya, orang yang tidak betul-betul fokus pada pengharapannya akan melepaskan apa yang didoakan dan melupakannya. Saudara, bisakah doa-doa kita menjadi doa-doa yang berkuasa sekalipun doa itu belum mendapatkan jawabannya dalam waktu yang lama? Apakah doa-doa yang kita panjatkan akan menjadi sebuah kenyataan walaupun itu harus menunggu dengan begitu lama? Saudara, doa yang bagaimanakah yang akan mendapatkan jawaban dari Tuhan? Yang pertama adalah doa yang dipanjatkan dengan ketekunan. Saudara, tidak ada satupun masalah yang tidak bisa diatasi oleh Allah. Bahkan apa yang tidak ada pun bisa dijadikan menjadi ada. Tetapi masalahnya adalah Allah ingin membentuk karakter kita. Dengan perumpamaan mengenai janda dalam perikop yang kita sudah baca tadi, memberikan pelajaran bagi kita di mana Allah membeberkan rahasia dari doa yang mendapatkan jawaban, yaitu doa yang dipanjatkan dengan tidak jemu-jemu. Dalam Lukas pasal 18 ayat yang ketiga berkata, "Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, 'Belalah aku terhadap lawanku.'" Saudara, janda itu datang bukan sekali dua kali, tetapi berkali-kali. Hal ini menunjukkan ketekunannya untuk mendapatkan pembelaan. Saudara, Allah menghendaki kesetiaan dan kasih kita kepadanya. Itu bisa diwujudkan dengan memproses kita melalui penundaan pengabulan permohonan-permohonan kita, atau bahkan sama sekali tidak merealisasikan apa yang kita doakan. Namun, apakah kita tetap datang di hadiratnya walaupun kita belum mendapatkan jawaban dari doa kita? Saudara, kita harus ingat bahwa tidak setiap doa yang kita panjatkan selalu segera mendapatkan jawabannya. Bahkan ada kalanya seolah-olah Allah tidak mau tahu dan mendiamkannya. Allah seringkali melakukan hal ini karena ingin mendidik kita. Allah ingin kita mengalami sesuatu pada masa penantian itu. Allah ingin membentuk karakter kita menjadi umat yang setia, menjadi pejuang, dan pekerja keras dalam meraih sesuatu. Allah mengetahui dalam taraf mana karakter kita harus dibentuk, dan akan memberikan pembentukan yang pas dengan keadaan kita. Dia tidak selamanya memperlakukan kita seperti bayi. Dia menginginkan kita mengalami progresivitas dan terus maju sampai pada titik di mana Allah memandang bahwa sudah waktunya untuk memberikan apa yang kita doakan. Saudara, melalui penundaan jawaban atas doa-doa kita, Allah juga ingin mengajar kita untuk menjadi orang yang bertanggung jawab untuk terus melakukan bagian kita, yaitu bersujud dan mengharapkan Dia sampai kita mendapatkan jawaban. Jadi, sesederhana dan serumit apapun permohonan Anda kepada Tuhan, hendaklah Anda tetap setia untuk terus-menerus memohon di hadapan Allah, karena Dia senang untuk mendengar keluhan, kesulitan, bahkan kekesalan yang Anda bawa kepadanya. Allah selalu merindukan kedatangan Anda di hadapannya. Jadi, bertekunlah di dalam doa. Dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke-7 berkata, "Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka?" Saudara, Allah akan sangat memperhatikan doa yang siang malam dipanjatkan. Artinya, doa yang dipanjatkan tiada henti akan mendapatkan perhatian Allah. Jangan bosan-bosan untuk memohon dan melapor kepada Allah, karena Dia adalah Allah yang senang untuk kita repotkan dan kita usik. Hakim yang lalim saja bisa dipengaruhi oleh permintaan yang terus-menerus, apalagi Allah yang adalah kasih. Allah selalu menyediakan jawaban atas pertanyaan Anda mengenai kehidupan ini, dan Ia akan menolong Anda di saat Anda tidak tahu apa yang harus Anda perbuat untuk segala masalah dalam kehidupan ini. Ingatlah saudara, Dia adalah Allah yang sangat mengerti keadaan umat pilihannya.
Kepedulian dan penjagaan yang ekstra akan dilakukannya agar Anda terus berada di dalam apa yang diharapkan di dalam hidup Anda. Untuk itu, teruslah berkomunikasi dengan Tuhan dan selalu mengaitkan diri kepadanya sampai Anda menemukan jawaban dari segala masalah dalam pergumulan Anda. Yang kedua, doa yang dipanjatkan dengan iman. Dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke-7b berkata, "Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Saudara, walaupun ungkapan ini menggambarkan akan kedatangan Yesus yang kedua kali, tetapi karena ini diungkapkan Yesus dalam hubungannya dengan doa, maka ini menyatakan kepada kita bahwa doa yang dikabulkan itu selain dilandasi dengan ketekunan, tetapi juga yang didasari oleh iman. Jadi, berdoa bukan karena sedang mengalami masalah atau ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tetapi karena Anda percaya kepada pribadi Allah dalam kehidupan Anda. Kalau Anda berdoa karena semata-mata didorong oleh karena Anda ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan, maka suatu saat Anda akan berhenti berdoa, karena doa Anda tidak kunjung ada jawabannya. Tetapi kalau Anda berdoa karena Anda percaya kepada pribadinya lebih daripada permohonan Anda, maka apapun reaksi Tuhan atas doa Anda, maka Anda akan tetap bertekun di dalam berdoa, sebab Dia adalah Allah yang layak dipercaya dan tempat Anda berharap. Saudara, jawaban doa harus memiliki wadah, yaitu iman. Allah tidak pernah terlambat untuk menjawab doa-doa Anda. Apapun keadaan Anda, Allah selalu ada dan tetap berkuasa untuk memberikan jalan keluar bagi pergumulan yang sedang Anda hadapi. Namun sering kita tidak mendapatkan jawaban atas doa kita, karena kita lebih sering memusingkan apa yang kita doakan, yang tanpa kita sadari telah menggerogoti kepercayaan kita akan kuasa Tuhan. Kita sering mengatakan bahwa Allah berkuasa, Allah mampu. Tetapi perkataan itu bukanlah pengakuan yang lahir dari dasar hati, tetapi terkadang hanya sebagai kompensasi dari ketakutan kita akan segala hal yang kita doakan. Doa yang didasari atas iman adalah doa yang dilakukan dengan tetap percaya, meskipun tidak ada dasar untuk percaya. Justru di tengah-tengah kondisi yang tidak memungkinkan itulah iman kita itu bekerja. Saudara, mungkin Anda sudah lama berdoa, tetapi Anda belum melihat doa-doa Anda dijawab oleh Tuhan. Jangan pernah menyerah, dan tetaplah percaya karena doa yang dikabulkan adalah doa yang didoakan bukan karena ingin melihat jawaban dari doa itu, tetapi karena percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara, bertekunlah dalam doa dan terus penuhi hadirat Allah dengan permohonan Anda siang dan malam, serta tetap percaya meskipun keadaan semakin sulit dan jawabannya masih harus menanti. Ingatlah, setiap doa yang dipanjatkan dengan ketekunan dan keyakinan yang sungguh kepada Allah akan mendapatkan jawabannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, supaya setiap kali kami datang kepadamu dalam doa-doa kami datang dengan keyakinan penuh bahwa Engkaulah jawaban dalam kehidupan kami. Walaupun mungkin kami belum menerima apa yang kami doakan, biarlah kami tetap bertekun di dalam doa, karena kami tidak akan pernah salah datang kepadamu. Engkaulah tempat kami mengadu, Engkaulah tempat kami boleh mendapatkan kekuatan. Itulah sebabnya biarlah setiap kami datang dengan kerinduan untuk boleh berdoa kepadamu. Bapa kami dalam sorga, dalam keyakinan itulah kami datang, membawa pergumulan-pergumulan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Engkau yang memiliki masa depan kami. Itulah sebabnya Tuhan kami berdoa, biarlah kuasa-Mu yang menuntun kami kepada setiap rencana-Mu bagi kehidupan kami. Tolong kami untuk meyakini Tuhan atas setiap apa yang kami pergumulkan, walaupun kami belum melihat jawaban dari apa yang kami doakan. Biarlah kami tetap bertekun di dalam Tuhan. Tidaklah setiap kami yang beribadah pada pagi hari ini, apapun yang kami pergumulkan, kami bawa di kaki Tuhan. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, Tuhan tolong, sehingga doa yang ditaruh di kaki-Mu boleh mendapatkan jawaban. Yang sakit, Tuhan jamah pulihkan dan sembuhkan. Yang mengalami masalah, baik pribadi maupun keluarga, Tuhan yang membuka jalan. Biar kiranya kami melihat kuasa Allah bekerja, mujizat Allah terjadi, keajaiban demi keajaiban Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi para majelis yang Tuhan percayakan oleh melayani di gereja ini. Apapun tugas dan pelayanan mereka di gereja ini, mampukan mereka Tuhan untuk boleh memenuhinya dengan pertolongan kasih dan kemurahan. Bawa gereja ini lebih jauh masuk kepada rencana-Mu, boleh menikmati kuasa dan kasih-Mu dalam setiap pelayanan,
yang Tuhan percayakan bagi gereja ini. Terima kasih Tuhan. Berkati juga gereja-gereja Tuhan, dimanapun gereja Tuhan melayani, apapun bentuk pelayanan yang gereja-gereja Tuhan lakukan, biarlah kuasa Allah bekerja yang menjangkau setiap umat-Mu yang dilayani, yang membuat umat-Mu semakin bertumbuh di dalam anugerah kasih dan kemurahan Tuhan. Berkati pelayanan gereja-Mu Tuhan, dimanapun gereja Tuhan melayani. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk kuasa-Mu yang bekerja dan sudah bekerja dan semakin akan bekerja bagi bangsa kami. Kami bersyukur untuk keadaan penanganan COVID hari-hari semakin lebih baik. Itu oleh karena anugerah-Mu. Mari Tuhan lanjutkan pekerjaan atas bangsa ini. Sehingga pada akhirnya COVID di negeri kami boleh berlalu. Boleh selesai oleh karena anugerah-Mu. Bila sebab ini tolong pemerintah yang ada, supaya mereka diberi kuasa untuk mampu melakukan apa yang menjadi bagian dan tanggung jawab mereka memimpin bangsa kami, supaya bangsa ini semakin boleh melihat kuasa-Mu bekerja lewat kepemimpinan mereka. Terima kasih Tuhan. Perjalanan hidup kami minggu ini kami pertaruhkan dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Allah yang mendahului setiap langkah kami, sehingga kami boleh melihat kasih kuasa-Mu bekerja atas kehidupan kami di minggu-minggu yang akan datang. Inilah doa kami Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu, terpuji Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Katakan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, karena saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang bakar. Mari sama-sama kita nyanyikan baitnya yang kedua. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang bakar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang bakar. Suka sorga yang bakar. Suka sorga yang bakar. Bersama gereja-gereja segala abad di seluruh muka bumi, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan Jemaat Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Silakan duduk untuk bersatu. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.